Yesus, Raja Kebenaran. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini. Sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilindungi, dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, semua orang ingin menjadi pemimpin, ingin disebut pemimpin. Maka ada usaha, semacam sebuah perlombaan untuk kemudian memenangkan sebuah kepemimpinan. Entah apa yang ada di dalam benak kita ketika kita menginginkan atau berambisi untuk menjadi pemimpin atau disebut pemimpin. Kita semua berharap bahwa kita atau orang lain yang menginginkan sebuah kepemimpinan, setidak-tidaknya ia ingin suatu kebenaran, ia ingin memperjuangkan hal-hal yang baik bagi orang-orang yang mau dipimpinnya. Karena sebenarnya itulah panggilan atau tujuan dari seorang pemimpin, membawa kebaikan, kebenaran, dan berkat bagi banyak orang. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita tiba pada penghujung kalender liturgi Gereja Katolik, yakni Minggu Biasa ke-34. Di penghujung kalender liturgi gereja ini, kita merayakan Hari Raya Kristus, Raja Semesta Alam. Maka bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan dan kita renungkan pada Minggu Biasa ke-34 ini adalah tentang Yesus sebagai seorang raja. Kita bisa menegaskan bahwa Yesus tidak menjadi raja atas bangsa tertentu atau kelompok orang tertentu. Ia menjadi raja kebenaran. Alasannya adalah pertama-tama kita dengar dalam penglihatan Daniel, di mana ia melihat bahwa anak manusia diberikan kekuasaan, kehormatan, dan kekuasaan sebagai seorang raja. Kuasa, kehormatan, dan kuasa sebagai seorang raja itu diberikan oleh Allah dalam penglihatan Daniel. Hal ini sudah menegaskan bahwa anak manusia yang dimaksud adalah Yesus sendiri. Bahwa kuasa, kehormatan yang dimiliki oleh Yesus itu berasal dari Allah. Maka kita bisa mengatakan bahwa Yesus adalah raja yang benar atau raja atas kebenaran. Dalam bacaan Injil, kita mendengar Pilatus bertanya kepada Yesus, apakah benar bahwa dia adalah seorang raja? Yesus sendiri mengatakan hal itu, bahwa benar dirinya adalah raja, tetapi ia bukan raja
di atas dunia ini. Ia adalah raja yang berasal dari atas atau dari Allah. Dengan demikian, Yesus mau menegaskan bahwa kepemimpinan atau statusnya sebagai seorang raja itu tidak seperti yang kita pahami di dunia ini, yakni mau menjadi pemimpin untuk menegaskan posisi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, atau ia tidak menjadi raja untuk mendapatkan harta kekayaan duniawi, tetapi ia menjadi raja atas kebenaran. Menjadi raja atas kebenaran itu bukanlah suatu semboyan belaka yang diungkapkan Yesus, tetapi seluruh kesaksian hidupnya, seluruh karyanya ketika ia masih berada di atas dunia sudah menunjukkan apa yang ia lakukan, apa yang ia perjuangkan adalah kebenaran, yaitu dengan tujuan untuk membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Ketika ada orang yang terasing, Yesus ada di situ menjadi sahabat. Ketika ada orang yang berdosa, ia ada di situ untuk membawanya ke jalan yang benar. Ketika ada orang yang sakit, ia ada di situ membawa kesembuhan. Dan ketika ada orang yang lapar, ia ada di situ untuk memberikan makanan. Dalam konteks ini, kalau kita membandingkan raja-raja di atas dunia ini, kebanyakan tidak mempedulikan hal-hal itu. Padahal seorang pemimpin atau seorang raja, yang harus ia lakukan adalah seperti yang dilakukan oleh Yesus. Maka Yesus sebenarnya adalah raja kebenaran yang memperjuangkan kesejahteraan, terutama keselamatan banyak orang. Saudara-saudari terkasih, sebagai raja atas raja kebenaran, Yesus memperjuangkan itu dengan menyerahkan seluruh hidupnya. Melalui peristiwa salib, ia mengorbankan dirinya untuk membawa keselamatan bagi kita semua. Oleh karena itu, kita yang percaya kepada Yesus diminta untuk belajar bahwa mau menjadi pemimpin atau mau menegaskan status sosial, apalah artinya itu, apa gunanya apabila yang kita cari yaitu hanya sebuah posisi sosial supaya dipandang besar dalam hidup bermasyarakat? Atau untuk apa kita mendapatkan jabatan itu kalau toh akhirnya yang kita cari adalah kekayaan duniawi untuk kepentingan diri kita sendiri? Marilah kita belajar dari kepemimpinan Yesus, Raja kebenaran. Kalau mau disebut pemimpin, buatlah sesuatu yang benar, yang bisa membawa keselamatan bagi banyak orang dan bagi diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita semua.